Kembali lagi di Bincangnya Memang. Minggu ini setelah hiatus sekitar 2 minggu, nggak 2 minggu sebenarnya, seminggu doang, UFC 300 yang sangat amat fenomenal. Kembali lagi di Rio de Janeiro, UFC 301. Gue sebenarnya sempet skeptis di mana UFC Fight Night kemarin mau KF ya lawan Alex Perez gitu. Terus gue sebenarnya nggak nonton live, terus gue nonton rewatch, ternyata fightnya bagus-bagus banget. Kaget gue lihat si UFC Fight Night kemarin, dan jadi bikin hype buat UFC 301 ini. Sebelumnya tuh UFC 301 ketika rilis main eventnya itu Pantoja lawan Steve Erceg yang nomor 10, banyak kontroversi gitu. Terus karena orang ngelihat saking hype-nya sama UFC 300, jadi ngelihat ini apaan sih, fight nggak seru banget, kurang ini kurang itu, banyak lah, jadi kayak kontroversial gitu si UFC 301 ini. Cuman pas gue lihat lebih dalam fight cardnya lagi, ternyata cukup oke gitu. Dan ada bukan rumor sih, kayak Alex Pereira tuh kabarnya sebenarnya tadinya mau main di sini jadi main event Pereira lawan Jamal Hill gitu. Cuman nggak tahu gimana jadi di UFC 300. Ya lebih mending di 300 ya, daripada mungkin Alex Pereira pengen banget balik lagi ke Brazil, karena dia kayaknya belum pernah lagi fight di Brazil deh selama ini. Dia di Madison Square Garden, T-Mobile, lawan si itu juga di lawan Jan Blachowicz juga di St. Louis apa di Salt Lake ya. Jadi dia belum pernah balik lagi di Brazil. Kayaknya dia pengen banget fight di Brazil. Glover juga waktu itu fight di Brazil terakhir. Jadi dia pengen banget, terus akhirnya diganti jadi Alex Pantoja lawan Steve Erceg. Dan ini serunya adalah the return dari King of Rio, Jose Aldo. Tapi gue mau bahas dari ininya. Sebenarnya gue mau bahas kalau si prelimnya seperti biasa, gue nggak begitu kenal sama si orang-orangnya. Banyak Brazil, ini rata-rata. Dan Brazil itu kalau di sana, kalau di Eropa tuh kayak udah kalau MMA fighter atau jiu-jitsu fighter tuh, jiu-jitsu sebutannya apa ya, jiu-jitsu atlet gitu, udah kayak pemain bola di Eropa atau pemain football American football di Amerika gitu, udah kayak rockstar lah gitu. Atau di kita tuh pemain bulu tangkis di Indonesia. MMA tuh udah segitu nomor satunya di Brazil. Dan ya lihat aja Anderson Silva, Royce Gracie lah, dari pertama Royce Gracie, Anderson Silva, Vanderlei, banyak lah gitu, Amanda Nunes, Alex Pereira, Glover, wah banyak banget lah. Udah banyak banget orang-orang Brazil yang jadi juara, jadi terkenal di UFC. Nah, kita bisa lihat gue langsung bahas aja Paul Craig lawan Caio Borralho. Paul Craig ini dari segi fight, nih kayak Borralho terakhir lawan siapa ya? Dari segi fight, dia cukup sedih juga sebenarnya si Paul Craig ini, karena dia dari lightweight sempat ngalahin Jamal Hill, tapi dia nggak bisa keep out di lightweight, dia turun ke middleweight 17-7. Dia lumayan ini karirnya, sementara Caio Borralho itu 15-1. Dari segi nggak ada usia di sini ya, paling odds nggak ada usia sih. Dari segi usia sih kayaknya karena Borralho masih cukup muda ya. Nah, dia terakhir lawan Magomedov. Ini dia menang. Magomedov menang lawan udah 3 fight win streak, udah sama-sama submission lagi, submission. Tapi ini akan menjadi pertandingan yang seru menurut gue. Paul Craig juga seru, tapi Paul Craig tuh karena submission artis, dia nggak begitu membuka jadi dia nggak begitu suka main atas, jadi nggak kayak Charles Oliveira lah gitu, karena mungkin terlalu dimanjakan sama Charles Oliveira di submission artis, tapi di stand up juga bagus. Ada middleweight lagi, Michel Pereira sama Ihor Peteran, nanti gue bahas soal ini.
Terus light heavyweight Anthony Smith sama Victor Petrino. Anthony Smith ini terakhir kalah lawan aduh siapa gue lupa namanya, kali round 3. Si Anthony Smith ini sebenarnya udah tua ya, jadi dia tuh terakhir waktu itu mau lawan Jamal Hill, terus nggak jadi, di cancel kan Jamal Hill lawan Glover, terus Smith lawan Ryan Spann yang gue nonton langsung di Singapura. Tapi harusnya dia itu menurut gue kalah dari segi scorecard, cuman split jadi kontroversial banget menurut gue, dia kalah. Dan sekarang lihat Victor Petrino yang oddsnya juga itu Victor Petrino baru menang lawan Pedro ini. Pedro siapa sih? Tyson Pedro. Oh iya, gue nonton di anonymous KO submission. Ini udah 3 fight win streak menurut gue. Dan di light heavyweight ini kayak kekurangan fighter oke ya, karena coba kita lihat rankingnya. Karena di light heavyweight, coba gue lihat ranking light heavyweight. Nah nih, ada Yuri, Manggomat, Jamal Hill, dan Blachowicz, Rakic. Di 5 ini udah Yuri sama Jamal Hill udah ngelawanin, cuma Ankalaev ini bakalan seru lawan Pereira nih. Terus mungkin nextnya bakal yang Blachowicz lawan Rakic, karena mereka sempat fight cuma Rakic cedera. Dan Rakic kemarin bagus banget di UFC 300. Mungkin Yuri lawan Ankalaev, mungkin Yuri lawan, tapi Jamal udah lawan ini ya. Dan di sini banyak orang tua, Volkan Oezdemir, Anthony Smith, Dominic Reyes masih ranking. Jadi menurut gue lightweight ini kurang berkembang, tapi jadi seru gitu sih lightweight di top contendernya, top 5-nya ini, karena mereka sama-sama beast. Yuri, Jamal Hill, menurut gue kita nggak boleh bilang kalau Jamal Hill ya mungkin dia kalah kemarin, tapi dia masih beast juga di ini. Dan kita lihat Jamal Hill lawan ke round 3 nanti. Menurut gue tapi di top ininya di luar ini ya 15 ranknya ya masih banyak orang tua, dan kayak kemarin Ryan Spann kalah gitu. Jadi menurut gue belum kelihatan ya top contendernya gitu, atau maksudnya kayak lightweight gitu. Meskipun Dustin Poirier itu udah senior tapi masih keep up good fight, Max Holloway. Nah sementara di ini yang udah tua tuh masih di ranking tapi masih gitu, masih belum oke gitu. Jadi gue sih lebih milih Victor Petrino ya. Terus ada Jonathan Martinez dan Jose Aldo. Dan ini ada lucunya ya, Jonathan Martinez ngomong kalau pas ditelepon dia bilang, lu mau lawan Jose Aldo nggak? Siapa Jose Aldo? Jose Aldo anjing, ada fighter baru Jose Aldo, bukan Jose Aldo legend anjing, dia balik lagi gitu. Akhirnya dia accept the fight. Tapi gue sempat sedih banget, tadinya katanya rumornya tuh mau Dominic Cruz lawan Dominic Reyes, gede banget ya. Dominic Cruz lawan Jose Aldo, fight yang menurut gue bakalan sangat legend versus legend, mantan the greatest bantamweight lawan the greatest featherweight. Bakalan jadi seru, fight yang seru. Cuman si Dominic Cruz katanya bakal sempat weight cut buat sampai 135 gitu di sini. Jadinya akhirnya Jonathan Martinez dan Dominic Cruz sudah, dia seringan dikomentari ya dari dikomentari booth daripada di oktagon, tapi dia udah tua juga kan. Tapi menurut gue fight yang sangat seru. Mungkin nextnya kalau Jose Aldo menang bisa lawan Dominic Cruz. Tapi gue nggak lihat katanya sih Jose Aldo kenapa ambil fight ini, dia mau nyelesain kontraknya. Karena gue nggak tahu, dia kan kemarin sempat boxing sekali apa 2 kali gitu. Terus dia mau melakukan hal lain, karena kalau dia mau melakukan hal lain dia harus kontrak di UFC harus diberesin gitu. Jadi udah akhirnya dia ambil fight sama Jonathan Martinez ya, jadinya co-main event di sini. Gue mau bahas lagi soal Michel Pereira ini mudah-mudahan, karena gue suka banget lihat dia. Michel Pereira ini dari karirnya tuh dia pernah lawan Diego Sanchez, yang menurut gue lucu banget, karena Diego Sanchez itu kan dibilang lightweight ya, tapi dia sempat overweight, lightweight yang overweight, lucu kan ininya. Akhirnya mereka fight di welterweight. Dan yang paling gak gue ngerti, Michel Pereira ini pas dia di middleweight kemarin lawan Michael orang Polis gitu, dia kan KO kalau nggak salah ya, submission.
dia lawan Petroski TKO menang, terus gue nggak ngerti dia kok bisa gitu jadi welterweight dia tuh tingginya tinggi banget aja. Dia tadinya mau lawan Wonderboy kan, terus gak jadi. Dia 185, nggak tinggi banget sih, cuma dari posturnya tuh ini, dan 6'1", posturnya tuh udah middleweight banget lah, makanya dia bisa turun sampai welterweight dari 185 ke 170. Gila sih. Dan dia sering miss weight kan, dia berapa kali miss weight nih, catchweight dia sering banget, dia tuh miss weight 173 lah, 174 lah gitu, karena di batas apa 170. Dia karirnya di UFC lumayan, dari dia kalah 2 kali di UFC, cuman kalah satunya lagi itu karena ilegal lawan Diego Sanchez, ilegal nih. Terus oh ya udah, dari situ lawan itu dia udah 1 2 3 4 5 6 7 fight win streak. Harusnya kalau dia bisa mempertahankan weightnya, atau dia bisa langsung di middleweight, atau ini dia udah bisa ranking fighter sekarang. Cuman karena ini nih sering banget terjadi di UFC, orang-orang kayak Khamzat kalah gitu sama weightnya gitu. Kalah dalam artian dia harusnya bisa jadi cepat gitu, dia progress terus make weight, fight, ranking fighter, menang, bisa di title contender, dan kayak Alex Pereira lah, cepat gitu udah jadi langsung langsung jadi champion. Khamzat kehilangan momentum itu. Sekarang kita tahu dia bakal lawan Robert Whittaker, dan fightnya juga lama. Dia kayak mungkin karena kepotong Ramadan atau apa segala macam. Cuman menurut gua dia juga waktu itu sempat lama kan nggak fight, dari Gilbert Burns ke siapa namanya, ke Kevin Holland, dari Kevin Holland ke Usman, itu pun cukup lumayan lama. Jadi menurut gue sayang banget dia, si Khamzat. Dan Michel Pereira salah satu orang yang sayang, menurut gue momentumnya udah dapat banget, tapi dia harus pas lawan Wonderboy dia naik ke middleweight. Dan ya kita lihat lah di middleweight, karena menurut gue dia salah satu yang prospek middleweight sebenarnya banyak banget yang prospek, kayak Joe Frazier, Bo Nickel, Michel Pereira, Roman Kopylov, banyak lah di middleweight. Nggak kayak light heavyweight tadi ya. Kalau lihat susah gitu ngeliat pas misalnya ada fight bagus, ini bagus nih, ternyata udah tua, dan pas fight berikutnya dia kalah. Sering banget banyak yang journeyman lah disebutin di UFC kalau buat light heavyweight gitu. Dan yang terakhir Pantoja lawan Steve Arcek. Gue tuh sempat skeptis sama Steve Arcek karena dia baru 3 fight di UFC. Dan ternyata pas gue nonton fight-nya cukup oke. Dia well rounded si ininya. Dan tapi gue nggak tahu nih dia, karena Alexander Pantoja ini suka banget grappling. Dia di 2 fight terakhir lawan Brandon Royval sama Brandon Moreno, dia grappling, mereka kesulitan untuk lawan grapplingnya Pantoja. Gue nggak, dan di flyweight ini sungguh sangat boring gitu. Dan gue nggak tahu kenapa UFC berani untuk naruh Pantoja sama Steve Arcek di main event, karena 2 tahun lalu ya, waktu itu ada Brandon Moreno sama Figueiredo yang notabene Brazil juga, nggak ditaruh di main event, malah Glover sama Jamal Hill di main event gitu. Kalau dari segi fight menurut gue sama-sama oke, dan dari segi storyline, dari segi attention, orang tuh lebih ke Brandon Moreno sama Figueiredo daripada Alex Pantoja sama Steve Arcek. Dan Alex Pantoja sama Steve Arcek berani jadi main event gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Nggak ada storyline yang jelas. Si flyweight menurut gue paling topnya itu Brandon Moreno sama Figueiredo. Feudnya sampai 4 kali, menurut gue one of the great feud meskipun mereka nggak se-DC sama John Jones ya. Cuman mereka bisa main event lah, tapi mereka nggak pernah sekali main event atau nggak pernah. Dan di fight ini oddsnya belum ada, tapi gue sih pribadi kayaknya gue bakal lebih milih Steve Arcek ya, karena Pantoja nggak ini, tapi Pantoja tuh sangat bagus banget. Gue sih malah berharap
Pantoja naik gitu ke bantamweight. Dia udah 2 title defense, kalau dia 3 mungkin seru ya antara flyweight Pantoja lawan bantam tuh siapa? Oh, O'Malley ya. Atau champion versus champion, tapi bantamweight lagi ngeri-ngerinya ini kan Shark Tank sana. Dan O'Malley juga lebih mending naik ke lawan Topuria atau Max Holloway, gue nggak tahu, tapi si ini sangat dan sayangnya orang nggak begitu notice dari Pantoja baru sekali deh, 1 kali title defense. Dia bisa ngalahin Brandon Moreno, bisa ngalahin Brandon Royval juga sangat well rounded. Dan gue sih lebih milih, kalau gue lihat fightnya dari fight Pantoja kemarin sama Arcek, kayaknya gue sih lebih milih Arcek sih ya bakal ini, karena dia masih muda. Pantoja umurnya berapa sih? Alexander dia 34, sementara itu baru 27, jadi sekitar 7 tahun bedanya. Gue rasa gue lebih milih Steve Arcek dan jadi new lagi divisionnya, karena Pantoja kayaknya menurut gue mending naik ke bantamweight, mirip kayak Figueiredo. Arcek juga bakal bisa lawan Alex Perez, lawan Brandon Moreno, lawan Mokaev, banyak pilihan. Jadi flyweight ini menurut gue divisi sangat boring, tapi nggak bisa paling boring karena flightnya high pace banget. Cuman ya kayak gue pernah bilang ya, gue di beberapa UFC video kemarin, kayak si Pantoja lawan Royval tuh udah kedua, Royval Moreno udah kedua, Moreno Pantoja udah ketiga, kayak gitu-gitu. Jadi sering banget jadi mereka ternyata ya fightnya, jadi karena nggak ada orang lagi. Cuman kalau Steve Arcek bisa menang di sini, kayaknya dia bisa ngebawa para Australian atau dari Southeast, karena banyak banget Australia, Indonesia, Thailand, Singapura, banyak fighter-fighter yang di 125 gitu kan. Jarang orang-orang Amerika di 125 kan. Siapa coba orang Amerika 125? Jarang banget. Cody Garbrandt bantamweight. Cuman bakal lebih cocok ini untuk orang-orang Asia dan termasuk Australia gitu di sana. Mungkin kedepannya iya sih lebih baik mempertimbangkan membuka flyweight untuk yang di Asia atau mantan-mantan One FC gitu. Jadi gitu aja dari gua. UFC 301 meskipun fightnya tidak semewah 300, tapi menurut gue ini bakalan still the show juga. Jadi gitu dari gue, sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.